Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurdin, dan saya merupakan mahasiswa di Universitas Lampung. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengantar organisasi komputer. Dan di sini terdapat nama dan juga NPM saya dan juga kelas saya. Jadi nama saya adalah Muhaimin Nurdin, NPM saya 2017 051070. Kemudian saya merupakan anggota dari kelas D. Kemudian mengenai perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, kita lihat dari pengertiannya. Pengertian arsitektur adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian komputer atau sebuah komputer. Komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai itu sekaligus bagaimana cara komponen-komponen hardware agar kinerja dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional dan juga kinerja dan target biayanya. Kemudian sedangkan pengertian dari organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen pelaksanaan sistem dalam melaksanakan teknologi organisasi komputer. Kemudian untuk store program konsep adalah instruksi data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini dikenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Kemudian urutan store program konsep pada komputer. Jadi IBM SSIC mulai beroperasi pada Januari 1948 tapi bersifat elektromekanis. Kemudian pada bulan April 1948 modifikasi telah diselesaikan pada ENIAC untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan dengan program tersebut dalam tabel fungsinya atau dengan mengatur dial pada tabel fungsinya yang dapat menyimpan 3600 digit desimal untuk instruksinya. Kemudian ARC2 merupakan mesin relay yang dikembangkan oleh Andre Bot dan Kathleen Bot di Birkbeck, Universitas London. Secara resmi online pada 12 Mei 1948, mesin ini menampilkan perangkat penyimpanan drum berputar pertama. Kemudian Manchester Baby, sebuah komputer elektronik penuh perkembangan yang berhasil menjalankan program tersimpan pada 21 Juni 1948, kemudian dikembangkan menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya pada awal April 1949. Kemudian Electronic Delay Truth Automatic Calculator (EDSEC) yang menjalankan ADSAC yang menjalankan program pertamanya pada 6 Mei 1949 dan menjadikan komputer operasional skala penuh. Kemudian ADVAC disusun pada bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang ADVAC, tapi tidak disampaikan hingga Agustus 1949. Kemudian BNAC dikirim ke pelanggan pada tanggal 22 Agustus 1949, bekerja di pabrik, tetapi ada ketidaksepakatan tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Jika diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan, itu akan menjadi komputer program tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program tersimpan pertama di Amerika Serikat. Kemudian ATL Mark III yang mulai dikembangkan pada tahun 1945 dan selesai pada 1956 merupakan komputer transistor program tersimpan pertama
dan dibuat oleh laboratorium elektronik di Jepang. Kemudian penjelasan tentang komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data RAM Random Access Memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM atau read-only memory dan satu lagi untuk data RAM atau random access memory. Intel 80C51 contohnya seperti Intel 80C51 keluarga microchip PIC 16XX, Philips P87CLXX dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin input-output khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AD converter, LCD, EEPROM, dan device input-output lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chips, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Kemudian instruction set arsitektur, mikroarsitektur, dan juga sistem desain. Set instruksi bahasa Inggris, set instruksi atau instruction set atau instruction set arsitektur ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan juga operasi input-output eksternalnya jika ada. Kemudian, mikroarsitektur prosesor adalah deskripsi rangkaian elektrik komponen penyusun mikroprosesor yang menggambarkan selengkapnya operasi dari sistem hardware mikroprosesor itu sendiri. Istilah mikroarsitektur sering disingkat dalam bahasa Inggris dengan tulisan WARS atau mikroarsitektur atau disebut arsitektur mikro bersama arsitektur set instruction set arsitektur atau ISA merupakan dasar arsitektur komponen. Kemudian desain sistem. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar organisasi komputer. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.